Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari ectopic pregnancy. Di sini yaitu 28-year-old woman comes to office because of vaginal spotting, yaitu artinya seorang wanita 28 tahun datang ke klinik karena flek atau pendarahan bercak dari vagina. She usually has a regular monthly menses with 3 to 4 days of moderate bleeding. Pasien biasanya memiliki menstruasi teratur setiap bulan. She has had spotting for the past 2 days, yaitu lama menstruasi biasanya 3-4 hari. Jumlah darah menstruasinya biasanya sedang, namun sekarang pasien mengalami flek selama 2 hari. Nah, her last menstrual period was 6 weeks ago, yaitu hari pertama haid terakhir adalah 6 minggu yang lalu. Vital signs adalah normal, tanda vital normal. Serum kuantitatif yaitu beta HCG 800, kadar beta HCG kuantitatif serum itu 800, normal at 6 weeks gestation 1080 sampai 56.500, yaitu nilai normal pada usia kehamilan 6 minggu segini. Kemudian juga repeat beta HCG 2 days later 900. Pelvic ultrasound show abnormal rise in beta HCG. Kemudian juga pelvic ultrasound reveals no gestational sac in the uterus. If urine kuretase is performed, which microscopic finding would most likely be found, yaitu atypical endometrial cell, disorganized gland, dan juga multiple mitosis. B. Dilated coiled endometrium gland in endometrioma. C. Inflammatory infiltration of endometrial gland. D. Yaitu stretched short endometrial gland and compact stroma. Baiklah, jawaban yang benar yaitu B. Dilated coiled endometrial glands and endometrioma. Penjelasan kasus yaitu di sini hasilnya mengarah kehamilan ektopik, yaitu kehamilan yang menempel di luar rahim, paling sering disebut tubal falopi. 1. Kenapa dicurigai kehamilan ektopik, yaitu pasien punya tanda kehamilan yaitu telat haid 6 minggu, beta HCG positif, ada flek atau pendarahan vagina. Tapi ada 2 hal yang tidak normal, yaitu 1. Beta HCG terlalu rendah. Pada usia kehamilan 6 bulan normalnya sekitar 1080 sampai 56.000. Pada pasien ini hanya 800, artinya kadar hormon kehamilannya lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, B yaitu beta HCG naik tidak sesuai. Normalnya pada awal kehamilan beta HCG akan naik sekitar 2 kali lipat setiap 48 jam. Pada pasien ini 800 sampai 900 dalam 2 hari. Ini naik, tapi naiknya terlalu sedikit. Mudahnya adalah kehamilan normal itu beta HCG naik cepat. Abortus yaitu beta HCG turun. Ektopik yaitu beta HCG naik pelan atau tidak adekuat. Kenapa USG tidak terlihat kantong kehamilan di rahim? Karena kehamilan besar, kehamilannya tidak berada di dalam rahim. Pada kehamilan ektopik yaitu embrio sering menempel di tuba falopit, terutama bagian ampula. Jadi 1 USG rahim, tidak terlihat kantong kehamilan di uterus. 3 yaitu apa yang terjadi pada rahim kalau kehamilannya di luar rahim. Meskipun embrio berada di luar rahim, tubuh tetap menghasilkan beta HCG. Beta HCG akan memberi sinyal ke corpus luteum di ovarium agar tetap menghasilkan progesteron. Progesteron menyebabkan endometrium berubah seperti saat sedang mempersiapkan kehamilan. Perubahan ini disebut decidualization atau desidualisasi. Kalau dilakukan kuretase rahim, apa yang ditemukan yaitu karena janinnya bukan di rahim, maka kuretase tidak menemukan jaringan kehamilan seperti tidak ada chorionic villi, tidak ada produk konsepsi di uterus, tapi endometriumnya tetap berubah karena efek progesteron. Maka temuan mikroskopiknya yaitu kelenjar endometrium lebar, dikelok-kelok, dan juga stroma edema atau vascularize. Ini sesuai dengan jawaban yaitu B. Dilated coiled endometrial gland and endometrioma. 5 yaitu cara hafal cepatnya adalah kehamilan normal awal, beta HCG naik cepat kira-kira double setiap 48 jam, abortus spontan beta HCG turun, kehamilan ektopik yaitu beta HCG naik pelan plus tidak ada kantong kehamilan di rahim. Kenapa bukan pilihan lain yaitu A. Atypical endometrial cell disorganized gland multiple mitosis, yaitu ini cocok untuk kanker endometrium biasanya pada wanita postmenopause, bukan wanita muda dengan beta HCG positif. C. Inflammatory infiltration of endometrial glands, yaitu cocok untuk endometritis, biasanya ada infeksi, demam, nyeri uterus, dan juga keputihan berbau. D yaitu stretched short endometrial glands and compact stroma, yaitu ini cocok untuk fase proliferatif endometrium.
terjadi setelah menstruasi karena efek estrogen. Kesimpulannya adalah pasien ini kemungkinan mengalami kehamilan ektopik karena telat haid plus flek plus beta HCG naik tidak adekuat, tidak ada gestational sac di uterus. Walaupun kehamilan ada di luar rahim, hormon beta HCG tetap membuat endometrium berubah seperti kehamilan, yaitu dilated cord gland plus edematous decidualized stroma pneumonic, yaitu ektopik sama dengan empty uterus, HCG abnormal, endometrium still pregnant like.